A- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat menonton penjelasan video ini untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Ahmad Tirdi Darmawan dengan NIM 251111210021 yang akan mempresentasikan materi mengenai regio facialis. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu ada gambaran secara umum. Regio facialis merupakan bagian anterior kepala yang membentuk wajah dan memiliki peran vital baik secara anatomis, fisiologis, maupun sosial. Karena wajah menjadi pusat ekspresi, komunikasi, respirasi, mastikasi, serta perlindungan organ indera seperti mata dan hidung. Nah, secara topografis, regio ini terletak di bawah regio frontalis, di atas regio oralis inferior dan submental, serta dibatasi oleh regio temporalis dan auricularis secara lateral, dengan strukturnya seperti tulang viscerocranium, otot-otot yang mengaruhi mimik wajah dan mastikasi, sistem saraf yang kompleks, serta pembuluh darah yang sangat kaya, dan juga organ-organ khusus yang menjadikannya salah satu regio yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Nah, kita lanjut ke lapisan anatomi regio facialis. Secara berlapis, regio facialis terdiri atas kulit sebagai lapisan yang paling superficial yang tipis dan kaya akan kelenjar sebasea atau kelenjar keringat, jaringan subkutan yang mengandung lemak dan pembuluh darah. Lapisan otot wajah yang unik karena melekat dari tulang ke kulit. Nah, fascia superficialis yang memiliki struktur lunak, pembuluh darah, dan saraf yang berjalan kompleks di antara lapisan tersebut. Sementara tulang wajah sebagai kerangka penopang utama, di mana susunan ini memungkinkan wajah memiliki mobilitas yang tinggi namun tetap mempunyai perlindungan struktural yang kuat. Lalu kita masuk ke tulang regio facialis atau viscerocranium. Nah, tulang pertama yaitu maksila. Maksila adalah tulang bagian utama pada wajah bagian tengah yang berpasangan dan menyatu di garis tengah, berfungsi untuk membentuk rahang atas, dasar orbita, dinding lateral rongga hidung, serta palatum durum anterior, sekaligus juga menjadi tempat perlekatan gigi-gigi atas melalui processus alveolaris, dan di dalamnya terdapat sinus maxillaris yang berperan dalam resonansi suara, meringankan berat tengkorak, serta memiliki relevansi klinis dalam kasus sinusitis. Lalu, tulang pada regio facialis yang kedua adalah mandibula. Nah, mandibula adalah satu-satunya tulang wajah yang dapat bergerak dan berfungsi sebagai rahan bawah, memiliki korpus dan ramus mandibula, serta membentuk sendi temporomandibular dengan os temporal yang memungkinkan gerakan elevasi, depresi, protrusi, retrusi, dan gerakan lateral saat mengunyah, sehingga tulang ini penting dalam fungsi mastikasi, bicara, serta stabilitas oklusi gigi. Lalu, tulang selanjutnya yang ada di viscerocranium adalah os zygomaticum. Os zygomaticum membentuk tonjolan pipi dan bagian lateral orbita, berperan dalam menentukan kontur wajah serta menyokong struktur orbita, sekaligus menjadi titik perlekatan beberapa otot ekspresi seperti musculus zygomaticus yang berperan dalam ekspresi senyum, dan tulang ini sering mengalami fraktur akibat trauma wajah. Jadi karena os zygomaticum ini posisinya di lateral, itu sangat sering mengalami cedera atau fraktur jika terjadi hantaman oleh benda. Nah, tulang selanjutnya pada viscerocranium adalah os nasal. Dari namanya os nasal,
Nasal yang berarti hidung. Nah, jadi os nasal ini merupakan tulang kecil yang membentuk batang hidung bagian superior dan berartikulasi dengan maksila serta os frontal. Fungsi dari os nasal adalah memberikan struktur keras pada hidung eksternal dan memiliki peran penting dalam estetika wajah dan proteksi bagian atas rongga hidung. Lalu, tulang regiofacialis yang selanjutnya adalah os lacrimal. Nah, os lacrimal adalah tulang kecil yang terletak di dinding medial orbita dan berperan dalam sistem drainase air mata melalui fossa lacrimalis yang menghubungkan kelenjar lacrimal dengan rongga hidung, sehingga mekanismenya itu berfungsi dalam pengaliran air mata dari mata ke kafum nasi. Lalu tulang berikutnya pada regiofacialis adalah os palatinum. Os palatinum membentuk bagian posterior palatum durum serta kontribusi pada pembentukan rongga hidung dan dasar orbita. Nah, jadi os palatinum ini memiliki peran dalam pemisahan rongga mulut dan rongga hidung yang berfungsi penting untuk kita menelan dan berbicara. Lalu tulang regiofacialis selanjutnya adalah os vomer. Os vomer adalah tulang tipis yang membentuk bagian inferior septum nasi dan bekerja bersama lamina perpendicularis ossis ethmoidalis dalam memisahkan rongga hidung kanan dan kiri, sinistra dan dekstra. Nah, sehingga berperan dalam pengaluran aliran udara saat terjadinya proses respirasi. Lalu kita masuk ke otot di regiofacialis. Nah, yang pertama ada otot ekspresi wajah. Otot ekspresi wajah ini adalah kelompok otot yang unik karena melekat dari tulang ke kulit, sehingga memungkinkan pergerakan pada kulit wajah yang menghasilkan ekspresi seperti tersenyum, marah, sedih, ataupun terkejut. Seluruh otot ini dipersarapi oleh nervus facialis nomor 7 yang apabila mengalami gangguan dapat menyebabkan kelumpuhan wajah unilateral seperti Bell's palsy. Lalu otot selanjutnya adalah orbicularis oculi. Musculus orbicularis oculi berfungsi untuk menutup kelopak mata baik secara refleks maupun volunteer, berperan dalam mekanisme berkedip seperti proteksi bola mata, serta membantu distribusi air mata ke seluruh permukaan kornea. Selanjutnya ada orbicularis oris. Nah, untuk orbicularis oris ini otot yang mengelilingi mulut dan berfungsi untuk menutup bibir, memonyongkan bibir, serta membantu dalam artikulasi berbicara dan proses makan, sehingga berperan dalam fungsi komunikasi verbal dan non-verbal. Lalu otot regiofacialis selanjutnya adalah musculus buccinator. Nah, musculus buccinator ini terletak pada dinding pipi dan berfungsi menahan makanan agar tetap berada di antara gigi saat mengunyah, serta membantu meniup udara, sehingga berperan dalam mastikasi dan ekspresi wajah. Nah, otot terakhir pada regiofacialis adalah otot mastikasi. Terdiri atas masseter, temporalis, pterygidiomedialis, dan pterygoideus lateralis yang dipersarapi oleh cabang mandibular, yaitu nervus trigeminus, dan berfungsi menghasilkan gerakan kompleks tahap bawah untuk mengunyah, berbicara, serta mempertahankan stabilitas dan sendi temporomandibular. Lalu kita lanjut ke persarafannya. Nah, untuk persarafannya sendiri terdiri dari nervus trigeminus. Nah, nervus trigeminus ini saraf cranialis kelima yang menjawab terhadap rasi wajah dan sebagian motorik untuk mastikasi. Memiliki 3 cabang utama, yaitu ophthalmicus, maxillaris, dan mandibularis, yang masing-masing mempersarafi wilayah sensorik berbeda pada wajah kita. Lalu ada nervus facialis.
Nerva facialis adalah saraf motorik utama untuk otot ekspresi wajah, serta membawa serabut parasimpatis ke kelenjar lakrimal dan saliva, sehingga berperan dalam ekspresi, sekresi air mata, dan produksi air liur. Lalu untuk vaskularisasinya, yaitu ada arteri regiofacialis dan vena regiofacialis. Nah, jadi untuk arteri regiofacialis adalah vaskularisasi arteri wajah, terutama berasal dari arteri karotis eksterna melalui cabang arteri facialis, arteri maxillaris, dan arteri temporalis superficialis yang menyuplai darah kaya akan oksigen ke jaringan wajah dan memiliki anastomosis luas sehingga menjamin perfusi yang baik. Lalu untuk vaskularisasi yang kedua adalah vena regiofacialis. Drainase vena wajah dilakukan melalui vena facialis yang bermuara ke vena jugularis interna dan memiliki hubungan dengan sinus cavernosus melalui vena angularis, sehingga menjadikan area segitiga wajah sebagai zona berbahaya penyebaran infeksi. Jadi di area wajah itu pada bagian hidung itu adalah zona yang sangat rawan akan penyebaran infeksi. Lalu kita masuk ke organ-organ di dalam regiofacialis. Nah, yang pertama ada mata, hidung, dan rongga mulut. Yang pertama yaitu ada mata sebagai organ visual dalam regio orbitalis. Mata merupakan organ sensorik kompleks yang terletak di dalam kavitas orbita dan berfungsi sebagai reseptor cahaya yang mengubah energi foton menjadi impuls listrik melalui proses fototransduksi di retina, di mana struktur bola mata terdiri dari 3 lapis yang utama, yaitu tunika fibrosa yang meliputi sklera dan kornea. Lalu ada tunika vaskulosa yang meliputi koroid, badan siliaris, dan iris, serta tunika nervosa yaitu retina yang mengandung sel batang dan kerucut sebagai fotoreseptor. Keseluruhan sistem pada mata ini bekerja secara presisi dan memungkinkan untuk akomodasi persepsi warna serta ketajaman visual, sehingga gangguan pada salah satu komponen mata ini sangat berdampak signifikan terhadap kualitas penglihatan seseorang. Lalu ada otot ekstraokular dan pergerakan bola mata. Nah, pergerakan bola mata ini dikendalikan oleh 6 otot ekstraokular, yaitu rectus superior, inferior, medialis, lateralis, serta obliquus superior dan inferior, yang dipersarafi oleh nervus oculomotorius, yaitu nervus ketiga, dan trochlearis, otot nervus keempat, serta abducens atau nervus keenam. Dan koordinasi gerakan ini memungkinkan mata bergerak secara sinkron mengikuti objek tanpa menyebabkan diplopia, sehingga pelumpuhan pada salah satu nervus pada mata ini menghasilkan gangguan posisi bola mata dan penglihatan ganda yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Lalu ada sistem lakrimal dan drainase air mata. Nah, sistem lakrimal ini sendiri terdiri atas kelenjar lakrimal yang terletak di bagian superolateral orbita, ductus lacrimalis dan punctum lacrimal, serta canaliculus, saccus lacrimalis, dan ductus nasolacrimalis yang bermuara ke meatus nasi inferior. Dan sistem ini tidak hanya berfungsi menghasilkan air mata untuk memasuki kornea, tapi sebagai mekanisme pertahanan juga, karena air mata ini mengandung lysozim dan immunoglobulin yang membantu mencegah infeksi, sehingga obstruksi sistem ini dapat menyebabkan epifora
atau infeksi seperti dactylocystitis. Kita lanjut ke regio hidung atau nasalis. Nah, jadi hidung ini sendiri terdiri atas bagian eksternal yang disambung oleh os nasal, cartilago nasal, serta bagian internal berupa cavum nasi yang dipisahkan oleh septum nasi, serta dilapisi oleh mucosa respiratorius dan olfactorius, di mana kontra nasalis superior media dan inferior meningkatkan luas permukaan mucosa dan untuk memaksimalkan filtrasi atau penyaringan, humidifikasi atau kelembapan, serta pemasaran udara sebelum memasuki paru-paru, serta memiliki fungsi resonansi suara dalam proses fonasi, sehingga perubahan struktur hidung dapat mempengaruhi kualitas suara seseorang. Lalu ada fungsi olfaktorius dan hubungan sistem limbik. Epitel olfaktorius terletak di bagian superior cavum nasi yang mengandung reseptor penciuman untuk mengirimkan infus melalui nervus olfaktorius langsung ke bulbus olfaktorius dan kemudian ke sistem limbik, sehingga indera penciuman memiliki hubungan erat dengan memori atau ingatan serta emosi, yang menjelaskan kenapa aroma-aroma tertentu itu dapat memicu ingatan atau respons emosional yang kuat secara tiba-tiba. Lalu secara klinisnya, regio nasal sering mengalami kondisi seperti deviasi septum, epistaxis akibat plexus Kisselbach yang kaya akan vaskularisasi, sinusitis akibat inflamasi sinus paranasal, serta trauma fraktur tulang nasal. Trauma fraktur tulang nasal. Karena vaskularisasinya yang sangat kaya, pendarahan hidung terjadi cukup banyak dan cukup sering meskipun cederanya tampak ringan, sehingga pengetahuan vaskular di area hidung ini sangat penting dalam penanganan darurat. Nah, kita lanjut ke regio selanjutnya, yaitu regio oralis atau bagian mulut. Nah, rongga mulut dan fungsinya. Rongga mulut merupakan pintu masuk sistem pencernaan pertama yang dibatasi oleh bibir, pipi, kepala temurung, dan molek, serta dasar mulut yang didalamnya terdapat gigi, lidah, serta kelenjar saliva yang bekerja secara sinergis dalam proses mastikasi, insalivasi, dan pembentukan bolus makanan sebelum ditelan, serta peran dalam artikulasi fonetik yang memungkinkan manusia menghasilkan berbagai bunyi secara kompleks. Yang pertama ada lidah sebagai organ muskular yang kompleks. Lidah terdiri atas otot intrinsik dan ekstrinsik yang memungkinkan perubahan bentuk dan berdiri posisinya secara fleksibel, dipersarafi oleh nervus hipoglossus untuk motorik, serta nervus lingualis dan korda timpani untuk sensasi rasa dan pengucapan, serta memiliki papilla filiformis, fungiformis, circumvallata, dan foliata yang mengandung reseptor pengecap, sehingga lidah memiliki fungsi penting dalam rasa, bicara, serta menjaga kebersihan rongga mulut itu sendiri. Lalu kita lanjut ke kelenjar saliva. Nah, kelenjar saliva mayor yaitu parotis, submandibularis, dan sublingualis yang menghasilkan saliva yang mengandung enzim amilase untuk melepaskan karbohidrat, serta berperan dalam menjaga kelembapan mukosa dan keseimbangan mikroorganisme oral. Dan gangguan pada kelenjar ini seperti sialotisiasis atau infeksi parotitis dapat menyebabkan pembengkakan dan nyeri signifikan pada wajah kita. Lalu pada regio bukalis dan mentalis. Regio bukalis atau daerah pipi terdiri atas kulit, jaringan lemak bukal, fat pad, dan otot bukinator, serta pembuluh darah dan saraf
dan lemak bukal ini berperan dalam mempertahankan bentuk wajah, terutama pada anak-anak, sehingga kehilangan lemak ini pada usia lanjut menyebabkan wajah menjadi lebih cakung. Lalu ada regiomentalis dan dagu. Regiomentalis meliputi dagu atau bagian interior mandibula, dipersarafi oleh nervus mentalis. Secara estetika berperan Lalu kita ke regiomentalis dan dagu. Regiomentalis meliputi dagu dan bagian interior mandibula, dipersarafi oleh nervus mentalis, yang secara estetika itu berperan dalam menentukan profil wajah. Sementara secara klinisnya yaitu sering terjadi trauma atau lesi kulit karena posisinya yang menonjol. Lalu kita lanjut pada korelasi klinis tambahan, yaitu ada danger triangle of face. Nah, area segitiga antara pangkal hidung hingga sudut mulut disebut triangle of face danger, karena vena di area ini tidak memiliki katup dan berhubungan langsung dengan sinus cavernosus di intrakranial, sehingga infeksi kecil seperti jerawat yang dipencet secara tidak steril dapat menyebabkan potensi menyebar ke otak dan menyebabkan trombosis sinus cavernosus yang berbahaya. Lalu ada Bell's palsy. Nah, Bell's palsy ini adalah kelumpuhan nervus facialis yang menyebabkan kelemahan otot wajah secara unilateral atau satu sisi, sehingga pasien tidak dapat menutup mata atau tersenyum secara simetris. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemahaman distribusi cabang facialis dalam evaluasi neurologis. Lalu ada trigeminal neuralgia. Nah, terminal neuralgia merupakan kondisi nyeri hebat pada distribusi nervus trigeminus yang sering dipicu oleh sentuhan ringan. Kondisi ini menggambarkan betapa sensitifnya persarapan pada wajah terhadap gangguan. Lalu kita lanjut ke kelenjar sebasea dan patofisiologi akne atau jerawat. Kelenjar sebasea pada wajah sangat banyak dan selalu berhubungan dengan folikel rambut yang membentuk unit pilosebasea, di mana konstruksi sebum yang dikontrol oleh kulit, hormon, dan androgen berfungsi menjaga hidrasi, serta hiperkeratinisasi folikel serta kolonisasi bakteri Cutibacterium acnes yang membentuk komedo terbuka maupun tertutup yang dapat berkembang. Nah, ketika komedo tersebut berkembang menjadi inflasi papulopostural, sehingga wajah menjadi lokasi paling sering terjadinya akne vulgaris atau jerawat. Sehingga secara klinis distribusi lesi sering mengikuti zona aktivitas sebasea tinggi seperti dahi, hidung, dan dagu yang dikenal sebagai zona T. Lalu ada anastomis arteri wajah. Arteri wajah sebagai cabang arteri karotis eksterna memiliki percabangan kompleks seperti arteri labialis superior dan inferior, arteri angularis, serta hubungan anastomotik dengan arteri supratroklear dan supraorbital dari sistem karotis interna yang membentuk jaringan vaskular kolateral yang luas sehingga perfusi wajah tetap terjaga bahkan bila salah satu cabang terkompresi. Namun sistem ini juga menjadi jalur potensial dan penyebaran emboli atau bahan injeksi kosmetik menuju sirkulasi orbital dan intrakranial, yang dalam klinisnya menjadikan area glabella dan nasolabial sebagai danger zone karena tekanan injeksi yang tinggi dapat mendorong material retrograd menjadi arteri optalmika dan menyebabkan oklusi arteri retina sentral merujuk pada kebutaan permanen. Lalu ada penyebaran infeksinya. Vena wajah khususnya vena facialis dan angularis tidak memiliki katup sehingga memungkinkan aliran darah secara dua arah tergantung gradien tekanan melalui koneksi dengan vena optalmika superior dan inferior. Nah, vena wajah yang berkomunikasi langsung dengan sinus cavernosus di dasar tengkorak sehingga menjadi area segitiga tersebut
apabila terinfeksi sangat berbahaya yang meliputi bagian hidung dan bibir atas. Dapat menyebar ke intrakranial dan menyebabkan trombosis sinus cavernosus. Dengan gejala-gejala seperti nyeri kepala berat, proptosis, gangguan gerak bola mata akibat keterlibatan saraf kranialis 3, 4, dan 6, serta potensi komplikasi fatal apabila tidak ditangani secara tepat. Lalu ada drainase limfatik. Nah, drainase limfatik ini terbagi berdasarkan unsur anatomisnya, di mana area bibir bawah dan dagu mengalir ke nodus submental, area pipi dan bibir atas mengalir ke nodus submandibular. Nah, sedangkan pada lateral wajah itu sendiri ke nodus preaurikular dan parotis sebelum akhirnya bermuara ke nodus cervical profunda. Sehingga kasus karsinoma sel squamosa dan melanoma wajah, pembesaran kelenjar getah bening dapat membantu menentukan lokasi primer dan staging penyakit, dan evaluasi palpasi nodus cervical menjadi bagian penting dalam pemeriksaan fisik pasien dengan lesi mencurigakan di regio facialisnya. Lalu ada sendi temporomandibular atau TMJ. Nah, yaitu kita bahas dulu anatominya dan struktur diskus TMJ. Diskus articularis pada TMJ bersusun atas jaringan fibrokartilago yang elastis namun kuat, membagi sendi kompartemen superior dan inferior yang memungkinkan gerakan rotasi pada fase awal membuka mulut, serta translasi kondilus ke anterior pada fase selanjutnya. Stabilitas sendi dipertahankan oleh kapsula fibrosa serta ligamen temporomandibular yang membatasi gerakan posterior untuk mencegah dislokasi, sehingga koordinasi struktur ini sangat penting dalam aktivitas sehari-hari seperti mengunyah, berbicara, dan menguap. Lalu kita masuk pada proses mastikasi. Nah, proses mastikasi ini melibatkan kontraksi sinkron antara otot masseter, temporalis, serta pterygoidus medialis untuk elevasi mandibula atau rahang bawah. Sedangkan pterygoidus lateralis bertanggung jawab atas protrusi dan translasi anterior kondilus. Dengan organ kontrol refleks berdasarkan dari nukleus motorik trigeminus di batang otak yang menerima input sensorik periodontal untuk menyesuaikan kekuatan gigitan secara otomatis agar tidak merusak struktur gigi atau jaringan lunak pada rongga mulut seperti gusi atau gingiva. Lalu ada refleks kornea. Nah, refleks kornea ini adalah indikator penting fungsi batang otak, di mana sentuhan ringan pada kornea ini akan mengirim impuls nervus ophthalmicus ke nukleus trigeminus. Kemudian aktivasi nukleus nervus facialis untuk menghasilkan kontraksi orbicularis oculis secara bilateral, sehingga hilangnya refleks ini menunjukkan kerusakan syaraf pada gangguan otak yang serius. Lalu ada imunologinya. Respon inflamasi lokal, yaitu kulit wajah sebagai barrier imunologis memiliki sel Langerhans yang berfungsi sebagai antigen presenting cells serta sistem vaskular yang cepat membawa imun ke lokasi cedera. Namun karena vaskularisasinya tinggi, edema inflamasi pada wajah dapat berkembang cepat dan menyebabkan perubahan berbentuk signifikan pada wajah dalam waktu singkat. Lalu manifestasi penyakit sistemik seperti lupus erythematosus dengan ras malar, anemia dengan pucat pada konjungtiva, hipertiroidisme dengan exophthalmus, serta sindrom Cushing dengan wajah bulan purnama atau moon face menunjukkan bahwa elevasi regio facialis tidak hanya terbatas pada anatomi lokal, namun juga mencerminkan kondisi sistem tubuh secara keseluruhan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Setelah kita membahas regio facialis secara panjang, mendalam dari berbagai sudut pandang, mulai gambaran umum, lapisan jaringan, tulang, dan otot, vaskularisasi sistem persarafannya,
organ-organ pendukung hingga korelasi klinisnya. Nah, jadi trachea facialis adalah struktur yang kompleks dan multidimensional dan terintegrasi. Di dalamnya terdapat sistem muskuloskeletal yang memungkinkan kita mengunyah, berbicara, dan mengekspresikan emosi. Terdapat juga sistem saraf yang sangat presisi, memungkinkan kita merasakan sentuhan halus, suhu nyeri, hingga mengoordinasikan ekspresi wajah yang mencerminkan kondisi emosional terhadap seseorang. Terdapat juga sistem vaskular yang kaya, memastikan suplai oksigen dan nutrisi tetap optimal untuk fungsi metabolisme yang tinggi pada trachea facialis. Terdapat juga organ sensorik seperti mata, hidung, dan rongga mulut yang menjadi gerbang interaksi kita dengan dunia luar. Nah, dari sudut anatomi, wajah adalah contoh bagaimana berbagai sistem tubuh bekerja secara harmonis. Tulang-tulang viscerocranium membentuk kerangka kokoh namun ringan. Otot yang melekat langsung pada kulit sehingga dapat menimbulkan mimik pada wajah kita yang memberikan ekspresi unik dan spesifik. Kesalahan dalam tindakan medis pada area ini dapat menyebabkan implikasi besar, baik dari fungsi maupun estetika. Infeksi kecil seperti segitiga berbahaya wajah yang menyebar hingga ke sinus cavernosus. Injeksi yang tidak tepat yang menyebabkan komplikasi vaskular serius. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk pembelajaran selanjutnya di bidang anatomi kepala dan leher. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan benar ibadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.